A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyaghfirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul adzim. Awalan hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati wa najtami fi hadal musalla fal insyaallah mubarak. Amin. Salatan daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selalu kita panjatkan serta syukur kita karena rasa syukur kita mudah-mudahan dijadikan bertambahnya segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat jasmani dan rohani. Karena banyak orang di luar sana belum bisa bertemu, bertatap muka, melakukan aktivitas karena ada halangan sakit. Materi yang akan saya bahas pada siang hari ini yaitu tentang anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang sakit adalah hak seorang mukmin, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Ya, jikalau ada sahabat kita, keluarga kita, nenek kita, kakek kita, mantan kita yang sedang sakit, maka anjurannya adalah untuk dijenguk. Seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yaitu ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, yang artinya adalah menjawab salam. Menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan melafalkannya adalah sunnah. Yang kedua adalah wa'iyadatul marid, menjenguk orang-orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengiringkan jenazah. Wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Wa tasmiyatul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Ya, jadi bila mana ada saudara kita yang sedang sakit atau ketika ada seseorang yang mengucapkan salam, hak kita adalah untuk menjawabnya. Sedangkan ketika ada saudara kita dalam keadaan sakit, entah sakit lahiriah atau batiniyahnya, ya, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya. Nah, ketika ada saudara kita sakit, ada anjuran juga
kita itu dilarang untuk duduk. Ya, jadi kita datang ke rumah sakit misalnya. Ya, kita datang nggak boleh dalam posisi duduk. Ya, kenapa? Takutnya kelamaan. Ikut tidur ya? Iya, ada bahkan mungkin ikut tidur, ikut nyemilin cemilan atau makanannya. Boleh Ya. kok. Ya, jadi anjurannya itu ketika kita menjenguk harus berdiri. Ya, tujuannya apa? Supaya tidak terlalu lama menjenguk orang yang sakit tadi. Kemudian wattiba'ul janaiz. Ya, jadi mengiringi jenazah. Ya, jadi kita mengiringi jenazah, baik orangnya itu tidak baik atau baik, ya, jenazah itu harus dikebumikan, segera harus dikuburkan. Kan kadang kita padahal banyak sekali pahalanya ketika kita ikut mengiringi jenazah. Kemudian adalah wa ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Ya, jadi kita ada undangan, entah acara khitan atau acara nikahan. Ya, bila mana kita diundang, sebisa mungkin kita harus datang ke undangan dari sahabat atau teman kita. Kemudian yaitu dalam mendoakan orang yang bersin. Gimana doanya bila mana seorang muslim bersin? Apa doanya? Mengucapkan alhamdulillah. Kemudian disambung dengan yarhamukallah. Kemudian dijawab lagi wa yuslihu balakum. Kemudian ada lagi nih keutamaan dari seseorang yang menjenguk ketika saudaranya sedang mengalami sakit. Ia akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di taman surga. Sauban radhiyallahu an meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fihi khurfatil jannati hatta yarji'a." Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannati? Qala janaha. Seorang muslim jika menjenguk saudara yang semuslim akan tetap berada dalam khurfatul jannah hingga ia kembali. Beliau bertanya, apa itu khurfatul jannah? Beliau menjawab, taman yang penuh dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Orang yang menjenguk saudaranya yang sakit juga akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya, jadi kita kan kadang enggan ya, entah dalam kesibukan, entah dalam apapun. Padahal di sini di sisi lain pahalanya yang begitu besar. Ya, ketika kita mendoakan, kita datang untuk menjenguk orang terdekat kita atau orang terjauh kita juga untuk dijenguk. Sebagaimana jadi pahalanya itu atau akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yaitu yang artinya tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain pada pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70 malaikat sampai sore hari. Jika dia menjenguknya pada sore hari, maka ia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi, dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang mudah dipetik di surga. Ya, jadi hadis ini menegaskan bahwasanya seberapa pentingnya, karena muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ibarat satu badan. Jika satu badan sakit, maka yang lain juga akan merasakan rasa sakitnya. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tadi yaitu anjuran untuk menjenguk orang sakit, karena di dalamnya terdapat, jadi kan orang sakit itu berharap apa? Berharap
untuk kesembuhan. Nah, ketika kita jenguk, kita kan bisa menghibur, ya bisa mendoakan orang yang sakit tadi, kita support agar bisa sembuh seperti sedia kala. Dan pelajaran lainnya yaitu pahalanya yang besar bagi kita yang menjenguk orang-orang kerabat-kerabat kita yang dalam keadaan sakit. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.